Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita berada di pertemuan 8. Kita akan membahas lanjutan dari pertemuan 7 sebelumnya. Yang kemarin sudah kita bahas tentang materi perulangan ya. Jadi kemarin kita review sebentar. Jadi kemarin ada 3 jenis perulangan yang sudah kita pelajari. Yang pertama itu fungsi for, lalu seperti yang ada di slide ini, ada fungsi while dan fungsi do while. Nah, kita review sedikit bedanya while sama do while itu apa. Oke, jadi di while itu dia akan menemui sebuah ini belah ketupat yang berarti ini adalah kondisi terlebih dahulu. Nah, ketika kondisinya memenuhi, dia baru akan mengakses atau menjalankan program yang ada di dalam while tersebut. Nah, berbeda halnya dengan do while. Kalau do while itu dia akan menjalankan program terlebih dahulu dan nanti di akhir dia akan mengecek kondisinya apakah memenuhi apa tidak. Jika tidak memenuhi maka langsung ke bawah ya. Kalau memenuhi bisa looping atau mengulang ke program yang di atasnya lagi seperti itu. Nah, itu untuk 3 fungsi perulangan yang kemarin telah kita bahas. Nah, kita lanjut. Di sini kita akan membahas tentang ini. Nah, kita coba lihat contoh program pilihan ini ya. Nah, kita baca programnya. Nah, ini ada include stdio seperti biasa. Lalu ada fungsi main ya. Lalu ada char pilihan. Nah, ini dia mengidentifikasi atau menginisialisasi ya. Menginisialisasi variabel pil. Nah, ini dia menggunakan fungsi apa? Ini menggunakan fungsi do while ya. Soalnya di sini dia menggunakan do dan while. Do sendiri itu di bahasa Inggris kan dia lakukan. Nah, while itu artinya kan selama. Nah, kita baca ya. Pertama, di dalam fungsi do itu ada, fungsi do itu ada fungsi printf yang nantinya dia akan mencetak latihan bahasa C. Lalu di bawahnya ada fungsi printf juga. Nah, itu ada ditanya ya, kalian ditanya, mau ditulis lagi, Y itu mewakili ya, dan T itu mewakili tidak. Lalu dia kasih tanda tanya di situ. Lalu di sini tugas kalian, di sini menginputkan masukan dari variabel pil itu. Nah, ini cukup 1 karakter, kalian bisa memasukkan Y atau huruf T. Nah, nantinya huruf Y atau T itu dia akan disimpan di variabel pil. Seperti biasa di fungsi scanf ya. Nah, fungsi printf backslash n ini untuk enter saja. Nah, ini simbol backslash n ini untuk enter, sekedar mengingatkan. Nah, lalu dari ini kita kan sudah melakukan. Nah, di fungsi do while berarti di akhir fungsi itu bakal ditanyai selama pil sama dengan y atau pil sama dengan y kecil. Nah, gini. Jadi maksudnya jika nilai atau di variabel pil itu yang kalian masukkan tadi itu y atau y kecil, maka dia bakal mengulang lagi. Dia bakal mencetak tulisan ini lagi. Latihan bahasa C mau ditulis lagi ya atau tidak. Nah, ketika kalian masih input memasukkan karakter Y di keyboard kalian, maka nanti dia akan ngulang terus sampai kalian bikin ketika ada ditanya mau ditulis lagi, kalian jawab T. Nah, berarti tidak. Ketika sudah kalian jawab T, maka program itu akan selesai. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini contoh lain tentang penggunaan contoh for, while, dan do while. Bisa kalian lihat ya. Nah, ini dari sini. Ini coba nanti dibuat tugas. Silahkan di copy ya, di copy, dianalisa programnya, dibaca seperti yang tadi sudah saya jelaskan di slide berikutnya, dan nanti kalian coba ini di run di aplikasi kalian masing-masing. Nah, nanti itu tugasnya screenshot seperti biasa, hasilnya seperti apa gitu. Syukur-syukur kalau kalian bisa menganalisa itu lebih baik. Mungkin akan dapat nilai tambahan nanti ya. Terima kasih. Nah, lanjut. Di sini
kita masuk ke subbab berikutnya tentang yang kemarin minggu lalu ya, kita sudah belajar tentang for, while, dan do while. Sekarang kita belajar tentang ini, penggunaan break dan continue. Nah, fungsinya break itu apa sih? Fungsinya break itu untuk keluar dari loop. Jadi ketika kalian sudah masuk ke for, while, atau do while, itu kan kalian akan terus-menerus mengulang fungsi perulangan tersebut, fungsi loop tersebut. Nah, cara kalian untuk keluar paksa itu bisa menggunakan break. Break sendiri kalau di bahasa Inggris ya, kalau di bahasa Indonesia artinya apa? Artinya istirahat atau bisa keluar itu. Oke, ini ditulisan berfungsi untuk keluar dari loop. Nah, sama kan untuk looping dengan for, while, dan while. Lalu di sini juga berfungsi untuk keluar dari struktur switch. Nah, ini juga bisa kalian keluar dari fungsi switch. Biasanya kan kemarin di 2 minggu lalu kita sudah belajar if else, else if sama switch. Nah, itu juga bisa digunakan di fungsi switch. Nah, sintaknya sendiri itu cukup simpel ya. Jadi menggunakan kata-kata break lalu diakhiri dengan semikolon, titik 2, titik koma. Nah, ini contoh penggunaan break. Kalau pada loop ya, kita bisa menggunakan ini while kondisinya apa, lalu break. Nah, ketika kalian memencet break ini, kalian memasukkan kode break, maka dia akan otomatis masuk ke statement X, yang berarti dia keluar dari loop while ini. Nah, lalu penggunaan dari switch itu seperti apa? Nah, penggunaan switch itu seperti ini. Switch ekspresi. Nah, nanti kalian ini sama seperti if else ya, ditanya case-case-nya atau kasusnya itu apa saja. Nah, gitu. Ketika konstantanya itu benar ya. Ketika case konstanta 2, pernyataan 21 ternyata benar. Oke, break. Break itu berarti dia keluar dari fungsi switch. Seperti itu. Nah, lain halnya dengan fungsi continue. Fungsi continue itu berbeda atau apa ya, lawan baliknya dari fungsi break sendiri. Nah, kalau fungsi continue di sini dicontohkan pada loop ya. Jadi di fungsi loop dengan kondisi tertentu, lalu dia membaca fungsi continue, maka dia tidak akan keluar ke statement X, melainkan dia langsung balik lagi ke fungsi atas, ke fungsi while sendiri gitu. Nah, ini perbedaannya. Untuk lebih jelasnya, break versus continue. Oke, pelan-pelan. Yang pertama untuk break. Jadi break, dia itu, ini ada statement X sama statement Y. Oke. Di fungsi while. Di fungsi while, ketika fungsi while itu dijalankan dan dia bertemu fungsi break, maka break ini dia akan langsung loncat ke statement Y tanpa membaca program dari statement X seperti itu. Jadi dia statement X ini tidak akan dijalankan. Nah, kalau continue itu seperti ini. Ketika akan membuat fungsi while dengan kondisi tertentu. Nah, ketika program itu menemui fungsi continue, maka fungsi X itu tidak akan dijalankan. Dan continue ini akan langsung kembali ke atas. Jadi seperti itu. Jadi sama-sama dia mengabaikan statement X atau mengabaikan statement yang ada di bawahnya gitu. Kita sudah belajar pernyataan break sama pernyataan continue. Sekarang kita belajar tentang goto. Nah, persamaannya break sama continue tadi apa? Kita balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, ini kan sama-sama dia meloncatkan. Dia loncat dari baris ini, baris break ke baris statement Y. Sedangkan continue, dia dari baris continue, dia loncat ke atas ke baris while. Nah, untuk pernyataan goto itu sama seperti fungsi break sama continue, dia fungsinya untuk melompat-lompat. Jadi berfungsi untuk mengarahkan eksekusi ke pernyataan yang diawali dengan suatu label, seperti itu. Nah, contoh ini. Goto nama label.
Nah, dia berarti dia akan langsung loncat ke nama label itu. Oke. Jadi goto nama label, ketika nama label itu ada fungsi goto, maka dia akan langsung loncat ke baris yang ada namanya nama label. Seperti itu. Nama label atau label. Oke. Nested loop. Nested loop itu apa? Nested loop itu seperti loop yang ada di dalam loop. Simpelnya ketika kalian di sini ada for ya, ada for baris. Nah, dia di sini akan menjalankan for kolom. Gitu. Untuk lebih jelasnya ini mungkin bisa dibuat ini ya, dibuat tugas juga. Silahkan nanti di copy paste untuk programnya dan dilihat hasilnya. Begitu. Nanti mungkin akan terlihat sebuah hasil eksekusi ada baris dan kolom seperti itu. Nah, ini yang terakhir mungkin ya. Ini tentang pernyataan exit. Dia berfungsi untuk keluar dari program, untuk looping dengan for, while, maupun do while. Nah, ini fungsi exit itu tidak semerta-merta ada di program C, melainkan dia harus didefinisikan terlebih dahulu, yang mana fungsi ini berada di perpustakaan ini. Ada di library stdlib.h dengan sintaks seperti ini ya. Exit, buka kurung, tutup kurung, semikolon. Nah, ini contoh program exit. Nah, kita baca ya. Ini include stdio untuk printf, scanf, dan lain-lain. Lalu ini include untuk stdlib ini untuk exit. Dia inisialisasi karakter. Lalu di sini ada tentang mencetak, tekanlah X untuk menghentikan program. Nah, di sini ditanya nanti di fungsi while. Selama karakter sama dengan X. Nah, jadi maksudnya ketika karakter sama dengan X, maka kalian akan keluar dari program. Jadi program akan langsung diselesaikan. Nah, gimana kalau kalian menekan huruf Y, maka program tersebut akan mengulang terus sampai akhirnya program itu mendapatkan karakter X yang dia mau. Seperti itu, teman-teman. Nah, oke, mungkin cukup sekian ya dari saya. Jadi untuk tugasnya ada 2. Saya ulangi ya. Untuk tugasnya kalian coba mengeran untuk program nested loop ini, lihat hasilnya, dan kalau bisa dianalisa sekalian. Coba belajar dianalisa bagaimana hasil dari program ini. Nah, ini yang nomor 1 untuk nested loop. Yang kedua, kita ini coba menjalankan program ini, silakan di-run dan apa hasilnya nanti. Gitu. Kalau bisa juga dianalisa. Jadi tidak cuma sekedar screenshot biasa gitu.